Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizni Ananda Amalia dengan NPM 202151118. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Devi Setia Lesmana selaku dosen pengampu telaah kurikulum matematika. Nah, maka dari itu saya akan menjawab beberapa pertanyaannya menggunakan video ini. Kita langsung saja ke soal yang telah diberikan ya. Untuk soal yang pertama saya akan bacakan terlebih dahulu. Guru merupakan kunci dari keberhasilan sebuah pendidikan. Guru yang menentukan dalam tingkat mutu pendidikan, serta dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berguna untuk tercapainya sebuah pendidikan yang diinginkan. Berkaitan dengan standar proses, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran, berikan penjelasan sekaitan hal tersebut. Nah, di sini saya telah mengketik jawaban saya dan bisa diakses pada Google Drive yang telah saya cantumkan, linknya pada description di bawah. Namun di sini saya akan mengutarakannya lagi agar lebih afdol gitu ya, dan bisa lebih paham lagi mengenai apa-apa saja pertanyaan dari Bu Devi Setia Lesmana. Jadi di sini saya disuruh untuk berikan penjelasan sekaitan dengan standar proses. Kita mulai dari terdapat perencanaan pembelajaran. Nah, menurut saya pribadi, perencanaan pembelajaran itu terbagi menjadi dua nih. Ada silabus dan juga rancangan kegiatan pembelajaran atau RPP. Nah, kita mulai dulu dari silabus. Silabus ialah acuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan, sedangkan RPP itu rencana-rencana yang akan kita sampaikan. Nah, apa sih perbedaan dari silabus dan RPP itu tersendiri? Kalau misalnya silabus itu masih acuannya, sedangkan RPP itu harus ada inti dari apa yang akan kita sampaikan, dan RPP ini tuh mengacu pada materi yang akan kita sampaikan. Dan RPP ini tuh biasanya kita lihat dan kita rencanakan untuk pertemuan pertama ataupun pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai kita selesai dari tugas pemaparan materi kita. Nah, RPP ini tuh yang menjadikan kita ataupun acuan kita ataupun implementasi dari silabus itu tersendiri agar bisa memaparkan materi yang ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan implementasi dari silabus dan juga RPP. Jadi, perencanaan pembelajaran ini terdiri dari pembukaan, inti, dan juga penutup. Jadi kan kita tadi udah bikin ya acuannya itu apa, acuan materinya itu kan silabus, terus perencanaannya itu RPP, dan juga pelaksanaannya itu implementasi dari silabus dan juga RPP. Lalu penilaian proses ini tuh bisa terbagi menjadi beberapa bagian nih. Di sini saya telah merangkum ya, bahwasannya pengawasan proses pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu prinsip pengawasan, sistem dan entitas pengawasan, dan juga proses pengawasan. Sedangkan proses pengawasan ini terbagi lagi nih menjadi 4 bagian, yaitu pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Mungkin kita bahas satu-satu ya agar lebih paham lagi nih, apa sih maksud dari prinsip pengawasan, terus sistem dan identitas pengawasan, dan juga proses pengawasan. Di sini saya akan membacakan jawaban yang telah saya ketik, yaitu prinsip pengawasan. Menurut saya pribadi, pengawasan itu dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna meningkatkan secara berkelanjutan. Nah, maksud dari objektif dan transparan ini apa sih? Jadi, objektif itu tidak memandang kasta gitu. Jadi, walaupun muridnya itu memiliki orang tua yang mungkin memiliki jabatan, namun karena kita
sebagai guru dan memandangnya itu murid yang emang kita harus didik, maka kita harus memiliki prinsip objektif. Lalu transparan itu kita harus mentransparansikan hasil dari pengawasan kita kepada para murid dan juga wali murid untuk meningkatkan secara berkelanjutan. Nah, lalu ada juga sistem entitas pengawasan. Nah, di sini saya mengartikan sistem pengawasan internal itu dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan juga lembaga penjaminan mutu pendidikan. Mengapa demikian? Karena ini kan identitas pengawasan itu berasal dari internal ya. Nah, internal itu terdiri dari beberapa pengawasan pokok, yaitu para kepala sekolah, pengawas dan juga dinas pendidikan, dan juga lembaga penjaminan mutu pendidikan. Nah, di sini terbagi lagi nih menjadi dua, yaitu kepala sekolah, pengawasan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu, dan juga kepala sekolah dan pengawasan melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Lalu tadi kan saya telah memaparkan juga ya, ada proses pengawasan terbagi menjadi 4. Nah, kita bahas dulu dari pemantauan. Nah, pemantauan ini saya artikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, pemantauan ini dilakukan melalui diskusi kelompok, terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga kita sendiri melakukan pengawasan ini memiliki seperti kayak memiliki barang bukti gitu, bahwasannya kita telah mengawasi para peserta didik dengan cara wawancara dan juga pencatatan yang telah saya utarakan tadi. Lalu ada juga supervisi. Supervisi ialah proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain yaitu pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Jadi kita melakukan pengawasan supervisi itu melakukan pengawasan secara pembelajaran di kelas ataupun diskusi dan juga konsultasi dan lain-lainnya. Lalu ada pula pelaporan. Nah, hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi dari yang telah tadi saya utarakan itu kita rangkum dan kita evaluasi menjadi salah satu bentuk, yaitu laporan. Nah, proses pembelajaran ini disusun dalam bentuk laporan dan kepentingan tindak lanjut pengembangan profesional pendidik secara berkelanjutan. Lalu ada juga tindak lanjut yang hasil pengawasan ini dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi dan melampaui standar, dan juga pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalitasan berkelanjutan. Nah, mungkin untuk jawaban nomor 1 saya cukupkan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pendapat Anda dengan pembelajaran daring dalam kondisi pandemik sekarang ini? Jika dilihat dari sudut pandang kurikulum, model atau strategi pembelajaran, konsep dasar, daya serap, kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran, dan bagaimana pemberdayaan buku ajar yang digunakan. Nah, menurut saya pribadi nih, pembelajaran seperti ini ya, bahwasannya ada pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ, itu masih kurang baik atau kurang berkualitas, karena ini tuh harus memiliki pengkajian terlebih dahulu, karena ini kan masih menggunakan kurikulum darurat ya, bahwasannya kurikulum ini kurikulum yang dibuat secara mendadak, maksudnya secara mengikuti situasi yang ada, sehingga ini belum memiliki kesederhanaan kurikulum yang mengakibatkan para peserta didik itu masih pusing akan prosedur-prosedur yang ada, sehingga kayak
pembelajaran secara jarak jauh ini masih kurang efisien menurut saya pribadi. Lalu dilihat dari sudut pandang kurikulum, kurikulum yang digunakan kan tadi kurikulum 2000, sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum 2013 yang mengharuskan para peserta itu aktif daripada para pemberi materi, sehingga di situasi seperti ini kalau misalnya kita masih menggunakan kurikulum 2013 yang memang kita masih menggunakan kurikulum 2013 yang menuntut para peserta para siswa itu dituntut untuk aktif, maka dengan kondisi seperti ini maka para peserta itu malah lebih pasif karena tidak bisa mengutarakan pendapatnya secara langsung dan juga tidak bisa mengutarakan pendapatnya secara leluasa, sehingga komunikasi di sini itu sangat amat penting. Lalu ada model atau strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya ini pada situasi seperti ini itu pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di perkuliahan Universitas Siliwangi pun menggunakan strategi pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan saya pun merasakan apa dampak dari pembelajaran jarak jauh ini. Lalu ada konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu kita harus berkomunikasi agar tidak terjadi miskonsepsi antara pemateri dan juga siswa. Karena jujur saya pribadi masih kurang paham mengenai beberapa materi-materi yang disampaikan dengan situasi dan juga dengan prosedur yang ada. Karena ini masih daring ya, jadi sehingga saya pun masih merasakan kalau saya tuh masih belum memahami beberapa materi-materi yang telah disampaikan. Lalu daya serapnya pun saya pribadi merasakan bahwasannya daya serapnya itu masih kurang, karena pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan kita itu aktif, namun kita juga harus bisa belajar otodidak ataupun belajar mandiri, sehingga kita tuh walaupun kita harus dituntut aktif, kita juga harus bisa memaparkan dan juga memberikan pendapat-pendapat kita secara mandiri agar agar kurikulum ini terrealisasikan. Lalu kekurangan dan kelebihan dalam pembelajarannya yang saya rasakan pribadi ini adalah kelebihannya bisa dilakukan di mana saja. Lalu kelebihannya itu karena ini secara daring ya, jadi kayak kita tuh bisa belajar teknologi secara luas. Jadi yang awalnya saya tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, saya bisa karena situasi seperti ini. Jadi saya dituntut untuk bisa mengaplikasikan ataupun saya harus bisa melakukan teknologi-teknologi yang ada, sehingga kita menambah wawasan teknologi. Nah, kekurangannya itu karena kuota yang terbatas dan juga biaya kuota itu cukup mahal ya. Jadi di sini saya merasakan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh adalah itu, dan juga terkendala jaringan karena jaringan itu belum merata di Indonesia, dan juga saya pun merasa di wilayah saya itu masih kurang stabil dalam jaringannya. Jadi itu adalah kekurangan-kekurangan yang saya rasakan dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Lalu bagaimana pemberdayaan buku ajar yang digunakan? Nah, buku ajarnya ini biasanya diberikan oleh para guru dalam bentuk PDF ya, diberikan para dosen dalam bentuk PDF ataupun e-book. Jadi buku ini tuh masih diberdayakan secara digital, sehingga kita pun harus membuka buku tersebut dalam bentuk teknologi. Baik, untuk jawaban nomor 2 saya cukupkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapat Anda tentang kurikulum di luar negeri berdasarkan hasil pengkajian Anda sebelumnya? Nah, di sini saya telah mengkaji kurikulum luar negeri, yaitu kurikulumnya Singapura, yang membuat saya bertanya-tanya dan membuat saya menambah wawasan bahwasannya ada perbedaan kurikulum antara kurikulum Indonesia dan juga kurikulum luar negeri. Dan yang membuat saya shocknya itu ya bahwasannya kurikulum luar negeri itu tidak menggunakan pembelajaran dasarnya itu selama dengan
waktu yang telah ditentukan di Indonesia. Nah, di Indonesia kan ditentukan ya bahwasannya pembelajaran dasarnya itu selama 9 tahun, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Sedangkan di luar negeri itu yang saya kaji di Singapura hanya memerlukan waktu 4 sampai 5 tahun saja. Lalu di sini saya akan membacakan jawaban saya ya. Bahwasannya sementara di Indonesia jenjang pendidikan menengah itu hanya 3 tahun. Jenjang pendidikan menengah itu seperti SMP dan SMA ya. Sistem pendidikan menengah di Singapura juga hanya menggunakan standar kemampuan ekspres, normal akademik, dan normal teknikal yang lebih mendorong siswanya lebih mampu. Di Singapura juga bisa menemukan jenjang pendidikan pra-universitas. Nah, di jenjang ini siswa akan disiapkan untuk dimasuki jenjang penguar tinggi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Di Indonesia sendiri, jenjang ini tidak ada sehingga kebanyakan mahasiswa bingung dengan jurusan mereka sendiri. Jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan Indonesia versus Singapura, sepertinya Indonesia memang tertinggal jauh ya. Namun meski dalam perbandingan kualitas pendidikan Indonesia versus Singapura ini, Indonesia mungkin terlihat tertinggal jauh, namun bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi lebih baik, dan pemerintah juga tidak bisa melakukan yang terbaik untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran itu sendiri. Maka beberapa pemerintah juga telah memberikan sosialisasi mengenai pendidikan kepada beberapa wilayah-wilayah yang memang terpencil agar bisa bahwasannya wilayah-wilayah tersebut bisa terjangkau pendidikan agar tidak menjadi buta pendidikan. Nah, mungkin dicukupkan jawaban dari saya. Jawaban ujian akhir semester dari saya selesaikan sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam perakatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.